وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab Kitabul Faraid wal Wasaya. Kitab tentang faraid, warisan, wal wasaya, jamak dari wasiat. Wasiat. Sini dikatakan wal warisuna minar rijal asrah. Dan orang-orang yang mewarisi atau ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10. Anak, al-ibnu, anak, wal ibnul ibnu, wal ibnul ibni, yaitu cucu, anaknya anak, wa in salafa, ke bawah, cucu, cicit, canggah, wareng. Kemudian wal ab, bapak, wal jad, wa in ala. Jadi bapak, kakek, dan ke atas. Buyut. Kenapa nggak disebutkan detail? Karena umumnya yang ke atas itu umumnya biasanya ya sudah meninggal. Tapi kalau ada ya itu adalah ahli waris juga. Yang ke bawah umumnya ketutup sama yang di atas. Makanya itu disebutkan anak, cucu, dan yang ke bawah. Itu kalau jadi kalau kita membayangkan atas ke bawah dulu ke atas. Terus habis itu wal akh, samping. Soal ahli waris itu saudara laki-laki. Kemudian wa ibnul akh, anaknya saudara laki-laki. Wa in tarho, katakan wa in tarho. Meskipun dia jauh, wa in tarho. Cuman di sini disebutkan saudara tok, ini saudara laki-laki maksudnya. Wal am, paman. Ini ya paman dari bapak. Wa in taba'ad, meskipun jauh. Jauh itu misal si kakek pernah nikah 2 kali. Nah, dari pernikahan yang kedua lahir saudara laki-laki bapak, paman maksudnya. Kemudian wa zauj, dan suami itu sendiri. Wal maula al mu'tiq, dan budak yang tuan yang memerdekakan budak, maula al mu'tiq. Jadi kalau ada seorang budak, dia punya harta, tapi kemudian dimerdekakan tuannya pada saat masih miskin gitu. Nah, begitu kemudian dia hidup, maka si tuan yang merdekakan itu adalah punya hak waris atas budak tersebut. Wallahu ta'ala. Ini ya 10. Kemudian wal warisat minan nisa sab'a. Dan ahli waris dari kalangan wanita ada 7. Pertama anak perempuan. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti 7. Kemudian wal ibunya. Kemudian wal jaddatu, neneknya, jadi ibu atas. Kemudian wal ukh,
samping itu saudara perempuannya. Kemudian wazzaujah, istrinya, wal maulatu al mu'tik, yaitu tuan yang dulu membersihkan dia. Kemudian waman la yaskutu bihalin khamsah, dan di antara ahli waris di atas yang tidak gugur sama sekali ada 5. Artinya apapun yang terjadi mereka terus dapat. Jadi nggak bisa dihalangi oleh siapapun. Yang pertama az-zaujan, suami istri. Artinya suami dan istri itu kondisinya gimana pun kalau mereka ada, ya mereka pasti dapat. Wal abwan, kemudian bapak dan ibu, dalam warisan bapak ibu itu pasti dapat. Kemudian wawaladus dan anak kandung. Sisanya kakek mungkin bisa terhalang kalau ada bapaknya. Cucu itu bisa terhalang kalau ada anaknya. Dan seterusnya. 5 orang ini harus dapat. Maksudnya harus dapat tuh ada bagiannya dan tidak dihalangi oleh apapun. Makanya kan lucu gitu. Seorang anak laki-laki atau anak perempuan kecil dibesarkan sama orang tuanya atas izin Allah tentunya. No, terus jadi orang sukses. Terus mati. Warisannya orang tuanya nggak dikasih. Alasannya ini untuk anaknya sama istrinya. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah dalam Islam itu ada bagiannya. Jadi orang tua dari si mayit ini harus didapat. Dan namanya hak orang ya harus berikan. Nggak boleh ditahan. Manifina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dikatakan di sini waman la yaris bihalin sab'ah. Sedangkan orang yang tidak menjadi ahli waris dalam keadaan apapun itu ada 7. Artinya gugur hak warisnya atau dia nggak bisa jadi pewaris. Yang pertama al-abd. Punya anak nih merdeka tapi tiba-tiba jadi budak karena satu dan lain hal, maka hak warisnya ya. Nah. Kemudian wal mudabbar, yaitu budak yang dimerdekakan. Nah, maka tuannya meninggal dia nggak dapat. Sebaliknya kalau bekas tuannya yang memerdekakan dia, maka bekas tuannya ini dapat. Tapi kalau budaknya enggak. Kemudian wa ummul walad yaitu budak perempuan yang dihamili oleh tuannya. Jadi dalam Islam budak itu boleh digauli. Dan ternyata beberapa hari kebelakang ini kan saya mencoba untuk mempelajari kisah-kisah nabi-nabi dulu ya. Itu ternyata Nabi Yakub punya istri 2, dari istri pertama itu anaknya 5, dari istri kedua anaknya 2, 7. Padahal Nabi Yakub itu total anaknya 12. Maka 5 anak yang berikutnya adalah anak dari tiap istri ini punya budak, maka budak itu kemudian digauli oleh Nabi Yakub, kemudian lahirlah 5 tambahannya. 12 orang ini yang menjadi cikal bakal Bani Israel sekarang. Nah, sehingga dari situ kita jadi paham bahwasanya menggauli budak atau kebolehan menggauli budak itu bukan cuma syariat sejak Nabi Muhammad saja, bahkan ketika ditarik mundur sejak zaman Nabi Yakub itu sudah ada gitu. Nah, termasuk kisah yang terkenal yaitu kisah Nabi Ibrahim. Itu ketika menikah dengan Sarah, belum punya anak. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam dapat hadiah budak dari Raja Mesir. Nah, di situ kemudian si budak itu yang kita kenal dengan Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nah, maka syariat seperti itu tuh dari dulu ada.
Ya, maka di sini dikatakan ummul walad, yaitu perempuan yang statusnya budak, digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anaknya. Maka ketika tuannya tadi meninggal, ya dia nggak dapat apa-apa. Karena hakikat hubungan yang terjadi bukan hubungan suami istri, tapi hubungan karena budak dan tuannya. Dan ini dalam Islam boleh sih, tapi tidak berkonsekuensi warisan. Kemudian wal mukatab, yaitu hamba saya mengangsur dirinya untuk menebus dirinya. Jadi dalam perbudakan itu bisa merdeka karena tuannya yang merdekakan, atau orang lain yang membelinya untuk diperdekakan, atau dirinya sendiri menebus dirinya, itu namanya mukatab. Nah, ketika seorang ini bisa membebaskan dirinya, ya, misal dengan cara mencicil dirinya ini, harga saya berapa tuan? Oh, 10 juta gitu. Maka dia nyicil tuh sampai akhirnya 10 juta lunas, maka dia bebas. Nah, mukatab di sini orang yang kalau dia membebaskan dirinya sendiri, maka tuannya nggak dapat. Kemudian wal qatil, dan pembunuh. Kayak kasus sekarang kan banyak tuh, atau ada tuh. Alhamdulillah ya. Jadi jangan pernah diikuti. Seorang anak minta motor sama bapaknya nggak kasih. Karena satu dan lain hal itu. Akhirnya bapaknya dibunuh. Maka pembunuh ini nggak dapat warisan dari orang tua. Kemudian wal murtad, ada anak lagi, misal naudzubillah lagi, bapaknya Islam, sawahnya banyak, dia pilih murtad. Nah, anak ini, maka kalau bagi-bagi warisan anak itu kok usah dikasih. Kemudian wa ahlu millatain, dan memeluk dua agama yang berlainan, ya, misalnya Muslim dan kafir. Anaknya pokoknya beda agama nggak dikasih, membunuh nggak dikasih, anaknya jadi budak nggak dikasih. Kemudian wa aqrabu asobat, dan asobah yang paling dekat adalah asobah itu adalah orang-orang yang nanti dalam perhitungan itu mendapat sisa dari setelah dipotong orang-orang yang lain. Jadi misal hartanya 100 juta, oh ada istri kasih dulu, kemudian ada bapaknya kasih dulu. Nah, orang-orang yang udah punya hak ya, kasih, nah, sisanya itulah diberikan kepada mereka ini. Ini yang disebut dengan asobah. Jadi mereka dapatnya adalah sisa. Lu dapatnya sedikit, no, ya belum tentu. Asobah dapat banyak ya ada. Tergantung dalam pembagiannya seperti apa. Ya. Wa aqrabul asobat, dan orang yang asobah yang paling dekat yaitu al-ibn, anak laki-laki. Summa ibnahu, kemudian anaknya si anak laki-laki tadi. Ini kok diterjemahkan anak tok ini kurang ya. Karena nanti bisa anak perempuan ya. Ini anak laki-laki maksud al-ibn. Summa abuhu, kemudian bapaknya, summal akhu lil abi wal umi, kemudian saudara laki-laki dari bapak dan ibunya, paman. Oh, summal akhu li abi lil abi wal ummi. Jadi saudara sekandung. Bisa saudara sekandung, bisa saudara sebapak. Oh, lil abi wal ummi ini bapak ibunya sama, berarti saudara sekandung. Summa ibnul akhi li abi wa ummi, kemudian ponakan. Anak-anaknya saudara sekandung kita itu ponakan. Summal akhu lil abi, kemudian saudara laki-laki sebapak. Summa ibnul akhi lil abi, kemudian anaknya saudara sebapak. Summal am ala hadza tartib, kemudian salam paman sesuai dengan urutan ini. Summa ibnahu, kemudian putranya paman. Wa in audimat al asobat fal maula mu'tik, kalau kemudian ahli warisnya yang asobah sudah nggak ada, maka baru yang dapat ada orang yang merdekakan. Jadi orang yang merdekakan budak itu kalau budaknya nggak punya saudara siapa-siapa,
Nah, dia dapat. Kalau semuanya nggak ada, maka ya warisannya dikasihkan ke Baitul Mal.